Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandri Palakbiren, NIM saya 217611199. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya dari metode penelitian yang berjudul presensi sidik jari atau fingerprint berbasis web service. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai proposal penelitian. Pada proposal penelitian terdapat 3 bagian penting, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Nah, yang kita bahas pertama itu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam proses penelitian. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang ini apa yang mendasari kita, contohnya dalam pengambilan judul yaitu fingerprint yang akan dilakukan di kampus Universitas Mula Warman. Yang kedua, rumusan masalah. Masalah apa saja yang kita pecahkan pada penelitian ini. Yang kedua, tujuan penelitian. Kita akan membuat sistem presensi sidik jari yang bisa menghemat waktu dan bisa lebih gampang mengetahui kehadiran para karyawan. Nah, yang keempat, batasan masalah. Pada batasan masalah ini ada ruang lingkup yang akan membatasi kita sampai di mana masalah kita akan bisa pecahkan. Yang kelima, manfaat masalah. Nah, kita pelajari apa manfaat masalah dari presensi sidik jari tersebut. Tentu ada masalah yang harus kita hadapi dan itu harus kita pecahkan. Oke, kita masuk pada latar belakang. Pada latar belakang ini apa yang melatar belakangi sehingga saya mengambil judul mengenai fingerprint. Yang pertama, dapat memudahkan penjadwalan jam kerja karyawan. Yang kedua, pada fingerprint ini ada penerapan metode fingerprint berbasis web service. Yang ketiga, masalah dan pengumpulan data pegawai. Yang keempat, ada solusi penjadwalan menggunakan algoritma. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ada proses yang kita tempuh dalam mengidentifikasi masalah sehingga bisa selesai dengan baik. Nah, yang pertama itu ada batasan masalah, ada ruang lingkup masalah yang harus kita pecahkan pada proses penelitian presensi sidik jari di Universitas Mula Warman. Yang kedua, ada manfaat penelitian. Pada masalah tentu kita harus meneliti apa tantangan yang harus kita selesaikan sehingga itu bermanfaat bagi kita untuk penelitian kita. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini kita harus menemukan apa tujuannya sehingga kita bisa memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada proses pengidentifikasian masalah. Nah, pada rumusan masalah untuk menerapkan metode presensi sidik jari ini atau fingerprint di Universitas Mula Warman yang berbasis web service, tentu ada kekurangan pada pengembangan perangkat lunak yang perlu dikembangkan lagi agar fingerprint ini dapat berfungsi semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini tentu bermanfaat bagi kampus karena fingerprint ini, presensi sidik jari, bisa mengoptimalkan jam kerja pegawai, dapat mempermudah perhitungan gaji para pegawai atau dosen, dan juga bermanfaat bagi para pegawai, tidak perlu untuk
melakukan absensi manual lagi, sehingga itu bisa menghemat waktu. Nah, yang seterusnya itu tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan menganalisis hasil kombinasi perangkat lunak dan penerapan programming pada presensi sidik jari, sehingga bisa ditemukan dan bisa dirancang sesuai dengan fungsinya. Yang seterusnya itu pada batasan masalah, ada ruang lingkup pada masalah ini sehingga tidak menjamin keamanan aplikasi dengan sepenuhnya, dan itu perlu dikembangkan agar bisa berfungsi semaksimal mungkin. Nah, yang seterusnya pada metode penelitian ada 4 hal yang perlu diperhatikan karena bagian ini sangat penting. Nah, ada waktu dan tempat, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga metode pengembangan sistem, dan yang terakhir jenis penelitian. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Tempat untuk meneliti fingerprint ini tepatnya berada di kampus MIPA Universitas Mula Warman. Nah, dilaksanakan pada 1 September 2015. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini kita menginterview, mengumpulkan data apa saja yang perlu kita kembangkan, data apa saja yang kita butuhkan dalam perancangan sistem presensi sidik jari ini yang akan digunakan pada penelitian. Yang ketiga, metode pengembangan sistem. Pada metode pengembangan sistem kita menganalisis dan mengevaluasi perancangan UML apa saja yang digunakan. Pada perancangan UML itu menggunakan bahasa pemrograman yang akan membantu kita dalam merancang aplikasi nanti. Yang ketiga itu jenis penelitian. Pada jenis penelitian ada 2, yaitu penelitian dan pengembangan. Kita meneliti bagaimana apa yang perlu kita kembangkan pada presensi sidik jari, dan sehingga bisa nantinya berfungsi dengan baik. Yang kedua itu pendekatan kuantitatif. Tentu kita ada pendekatan tentang narasumber, apa saja data apa saja yang perlu kita kumpulkan nantinya untuk membantu kita dalam merancang sistem presensi sidik jari ini. Nah, seterusnya ada instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini dalam mengelola data ada 2 perangkat yang kita gunakan, itu tidak lepas dari software atau perangkat lunak, dan yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras. Ini kedua perangkat ini itu tidak lepas, sehingga dapat mempermudah kita nanti untuk menghasilkan penelitian yang baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini ada 4 yang bagian penting yang kita butuhkan. Yang pertama itu pemodelan dan perancangan, yang kedua pengujian, yang ketiga penarikan kesimpulan, dan yang keempat kita menganalisis data. Kita masuk yang pada bagian pertama yaitu pemodelan dan perancangan. Pada pemodelan dan perancangan ini kita mendesain dengan semenarik mungkin sehingga alat tersebut fingerprint ini presensi sidik jari bisa memberikan respon pada setiap pengguna pada saat mau melakukan absensi pada kampus tersebut, sehingga pegawai dan kampus bisa merasa nyaman dan puas. Yang kedua yaitu pengujian. Pada tahap
pengujian kita akan mengetahui apa kekurangan dari perangkat keras tersebut, apa kekurangan dan kelebihan. Nah, jika ada kekurangan, itu yang perlu kita kaji dan kita kembangkan pada presensi sidik jari ini, sehingga ketika difungsikan dapat berfungsi semaksimal mungkin dan bekerja dengan baik. Dan ketiga itu penarikan kesimpulan dengan menggunakan perangkat fingerprint ini, sistem presensi sidik jari yang berbasis web service akan lebih mudah mengetahui setiap jam kerja para pegawai. Dan seterusnya ada analisis data. Pada metode analisis data kita mengumpulkan data penting dari setiap karyawan yang akan digunakan pada proses pengelolaan data. Data ini kita akan gunakan nantinya untuk perancangan sistem presensi sidik jari dari kampus. Nah, selanjutnya ada kerangka pikir. Dalam kerangka pikir ini ada masalah penelitian, solusi, dan penerapan serta hasil. Nah, pada masalah penelitian, sistem presensi sidik jari karyawan yang belum optimal dan masih menggunakan presensi manual, seperti halnya pada kampus Universitas Mula Warman, mereka masih menggunakan presensi manual sehingga lebih sulit untuk mengetahui kehadiran jam kerja karyawan. Nah, dengan adanya ini sistem presensi sidik jari dapat mempermudah dan menghemat waktu dalam proses presensi bagi para karyawan. Nah, solusi kita memberikan solusi bahwa dengan pengguna sistem dalam presensi secara mudah dan optimal dengan menggunakan presensi sidik jari ini yang atau fingerprint berbasis web service, itu mempermudah dalam mengelola data karyawan, melihat kehadiran karyawan, dan dapat juga mempermudah perhitungan gaji para karyawan di kampus tersebut. Nah, ada penerapan. Tentu penerapan ini kita terapkan bagi setiap pegawai pada kampus Universitas Mula Warman dan harus wajib menggunakan presensi tersebut, karena dengan adanya presensi tersebut semua kehadiran karyawan dapat diketahui dengan efisien dan dengan dapat semudah mungkin. Nah, tapi terakhir itu hasil. Nah, pada presensi berbasis web service ini merupakan aplikasi untuk mengelola sistem presensi di Universitas Mula Warman yang bisa diakses di berbagai platform yang lebih optimal dan efisien. Nah, sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.